ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, dan bermula maqalah yang ke-9. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama itu adalah orang yang mengetahui tentang zat Allah. Ulama yang mengenal tentang zat Allah, ma'rifatnya, yang hubungan dengan tauhidan. Al-muslimina bil aqwal wal afal, orang yang benar dalam perbuatan dan perkataan. Ulama bukan ahli hikmah yang ini ya, nasihin. Ini ulama ini, karena ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Kalau ulama itu orang yang tentang ahkamillah Allah, ada yang kepikih. Kalau ulama, ada hukama adalah orang yang mengetahui tentang zat Allah. Al-musibina bil af'ali wal aqwal, orang yang benar di dalam perkataan dan perbuatan. Kalau hukama, orang yang tahu tentang ahkamillah, hukum-hukum Allah, terutama hukum fikih. Ada kubaro. Nah, kalau kubaro ini ada tokohnya yang memiliki dua tadi itu, ya, memiliki tentang ilmu tentang zat Allah, dan juga mengambil tentang ulama fikih itu juga. Makanya disebut kubaro, bergedeannya tingkatan besar ulama jadinya. Dua-dua yang dimiliki dengan kubaro. Ini hukama ini mengetahui tentang zat Allah. Kalau ini fikih, ulama. Kalau kubaro, dua-duanya dimiliki. Ba'dul hukama, ba'dul ulama gitu. Juga ini ba'dul hukama, sebagian hukama. Beda hukama, ulama sama kubaro gitu. Jadi hukama adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kemudian al-musibina bi aqwali bil af'al wal af'al. Bil aqwal wal af'al, yang benar dalam perkataan dan perbuatan. Ulama nomor 3 dah, pertama kubaro, hukama, ya. 3 ulama. Kalau kubaro itu udah tahu dua-duanya. Ulama yang ahli hikmah, Ahli hikmah juga, ahli hukum juga. Hukama ya. Kubaro, Nomor 1 kubaro. disebut kubaro, pembesar. Asaratu hisolin, kata badul hukama. Ya budu Allah subhanahu wa ta'ala min asrati al-husul. Asratu hisolin, ada 10 perkara, bermula 10 perkara akan membenci, ya, Allah terhadap 10 perkara ini, ya, dari 10 jiwa manusia. Bahkan ayat akbaru, ya, ayat akbaru bugdan min ghairi, lebih besar kebenciannya min ghairi daripada selain yang 10 ini. Jadi kalau ada jiwa yang memiliki 10 sifat-sifat ini, 10 perkara ini, maka ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, lebih besar, ya, kebenciannya min ghairi daripada selain mereka. Kalau sifat itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang pertama, al-bukhlu minal agni. Satu adalah bakhil, ya. Apabila orang sifat bakhil dimiliki oleh orang-orang kaya. Jadi, karena udah turun derajat, ya. Karena
Imam Hakim mengatakan bahwa al-bukhlu mahu sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Karena bahil itu, sifat bahil itu bisa menghapus sifat-sifat kemanusiaan ya, dan juga menetapkan sifat-sifat kehayawan, adat-adat, menetapkan adat binatang. Nah, binatang rata-rata kan sama anak aja kalau berbuat juga mengalah. malah patuh. Gitu. Coba ada binatang seperti itu. Apalagi kalau udah dia rada ini dikit, langsung belum sampai ke makan lu udah seladeng aja. Ayam sama kucing sama kalau gitu kucing. Ada pegangnya sama dia terkepil. Lagi monyet. Lebih parah ya. Di samping kulit serakah lagi monyet mah. Kalau masih bisa dipegang, pegang terus ya mah. Pegang kaki juga, tangan juga, mulut juga. Orang lain jangan itu menghapus sifat-sifat kemanusiaan insaniah wa isbatu adatil hayawaniyah, dan menetapkan kebiasaan hewan. Kan begitu rata-rata. Gerame aja yang diaruh itu kan gerame ada ini nih kesimpan. Kalau dia mah dulu kemarin jangan sampai dapat. Itu udah menjadi adat hewan. Gimana aja hewan. Begitu. Coba bahil sebetulnya lebih rendah ketimbang syuhun. Nah, kalau syuhun itu lebih parah. Kalau syuhun bahasanya hampir kayak ini, hampir kayak hasud. Jadi bahil itu jangan sampai saking bahilnya orang lain jangan sampai memiliki. Dia baik. Jadi marah-marah kalau orang dikasih nikmat sama dia sama Allah. Kalau bisa buat dia baik, jangan sampai orang lain dapat. Ya, itu namanya syukun. Lebih parah daripada bukrun. Karena kalau bisa ada orang bagi juga dia marah. Ada orang dermawan nih, bagi orang lain dia marah, dia kesel. Dia padahal Bukan harta dia, harta orang. Harta orang padahal mah dibagi rumah. Jadi banyak buat saya. Gitu. Saking baginya jangan lagi dia bagi, orang bagi dia kesel. Itu tingkatan syukur itu. Kalau buhul mah masih mendingan, walaupun dia nggak memberikan kepada yang lain, baik, tapi dia tidak melarang orang lain untuk memberikan kepada orang lain. Tapi kalau ada syuhun, ini jangan lagi dia ngasih, orang lain ngasih orang juga, dia kalau bisa dia marah. Sayang bekerja capek-capek segala macam, orang dibagi. Itu bagus sekali. Sifat ya. Nah, makanya ini salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, al-bukhlu minal hakim. Sifat bakhil dimiliki oleh para orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Karena menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan, justru menetapkan adat-adat hayawaniyah. Makanya Allah benci. Ya. Al-adu mana? Al-bakhilu aduullah walau kana abidan. Orang yang pelit mah tetap musuh Allah walau kana abidan walau ibadah. Maka salah satu di antara perkara yang selalu berdampingan di dalam Al-Quran ini antara itu ya, terutama dalam masalah zakat, bahkan disebut dalam Quran musyrikin, dalam musyrikin ya, aqimus shalah wa atuz zakat, itu berdampingan terus. Jadi ya, orang Allah sarasa layak balullahu ya bisa rasin ukhra. Jadi Allah selalu menyertai 3 perkara.
tiga perkara ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiga perkara yang lain. Contohnya apa? Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Jadikanlah oleh kamu as-shalah wa atuz zakat, dan bayar oleh kamu akan zakat. Jadi nggak cukup sholat tanpa zakat, nggak cukup zakat tanpa sholat. Maka dua-duanya selalu berdampingan. Kenapa? Karena sholat adalah apa, hablum minallah, zakat hablum minan. Itu harus selalu. Yang kedua, wal kibru minal fuqara, takabur daripada orang fakir. Orang fakir sombong. Takabur, sifat takabur dimiliki oleh orang-orang fakir. Ya, nggak ada bagusnya sebetulnya ya. Orang kaya sombong jelek. Yang paling jelek lagi adalah orang miskin fakir sombong. Ya. Walaupun ada bandingan orang kaya kan, ada yang disombongin namanya. Gitu. Ketahuan. Ada andalan, walaupun tetap jelek. Gitu. Tapi yang lebih jelek lagi udah kagak punya, sombongnya lebih daripada orang kaya. Sombong itu termasuk ngomong tinggi kayaknya. Gitu. Ya, pokoknya sombong itu diantaranya cirinya dari omongan, dari gaya, kelihatan gaya hidup. Jadi baru nempel sama orang kaya aja udah sombongnya ngedir. Iya, jadi baru nempel doang kan. Sama orang kaya, sombongan dia orang kaya. Tatang penteng. Ya. Tantang penteng. Gitu. Lu ngobrol sama gue tuh. Anak deket sama dia tuh. Gila, kayak mana lah. Diceritakan ya harta orang dari sendiri nggak punya, tapi sombongnya berlebih dari orang lain. Tuh ya, dua ya, kibru minal fuqara. Takabur. Jadi kalau takabur dimiliki oleh orang fakir. Allah sangat benci, sama orang kaya juga benci, apalagi sama orang fakir. Ini tidak qala anna Rasulullah qala idza qala ar-rajulu halakan nas bahwa ahlakahu. Halakan nas, ya, kata rajul celaka binasa manusia. Bahwa maka belum si rajul ahlakahu itu ya membinasakan kepada siapa? Kepada manusia. Dalam artian ini larangan. Wahadan nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsi wa tasabbarun nas wa tifa'an alaihim bahada minat warqa. Halakan celaka. Iya. Larangan bagi orang yang berkata dari kain demi itu ujban bi nafsi, jadi ngomongnya ngomong apa? Merasa membanggakan dirinya wa tasabburat linnas, dan menganggap kecil pada orang lain. Jadi ngomong gitu apa? Ngomong halakan nas ya bahwa ahlakahum. Jadi ngomongnya dengan merasa bangga diri, mengecilkan kepada lain, wartifan alaihim, dan mengangkatkan alaihim kepada yang lain. Yang lain itu orang yang apa namanya? Yang bukan dia, yang ngomong nggak punya apa-apa. Jadi dia ngomong begitu, celaka kamu, celaka manusia, bahwa nanti kamu akan dicelakakan. Jadi dia ngomong sombong, ya, ujub dengan dirinya, kecil yang lain, dan mengangkat kepada yang
lain. Angkat orang yang dianggap hebat itu, nyombongin diri punya orang lain, kegagalan orang lain, nyombongin pangkat orang lain, dia nggak punya pangkat apa-apa. Disombong gitu sih, ujung gara-gara deket baik. Nah, Pak Adam berharap ini haram. Wa toma'u minal ulama, dan toma dari ulama. Toma itu bukan ya. Toma ini berharap ya. Bukan takwa, bukan berharap dari manusia. Berharap toma itu. Ya sebelum toma siapa juga jelek. Tapi yang paling jelek ulama toma. Berharap dunia yang ada pada orang lain. Kira-kira contohnya gimana? Nah ini seperti ramalan tokoh Musa alaihissalam di ketemu. Jadi Nabi Musa sama Nabi Khidir datang sebuah kaum. Ya, kemudian tidak dijamu, tidak dijamu oleh kaum. Kau nggak mau jamu dia itu sama. Padahal ya berharap jamuan datang ke kaum. Lu nggak dijamu. Setelah itu Nabi Khidir ada rumah yang apa namanya, dindingnya roboh, dibetulin sama Nabi. Kata Nabi Musa, lau syi'ta la tarwata'ali ajra. Kata Nabi Musa, kalau kamu mau hendaknya kamu mengambil atas membangun yang udah roboh itu minta upah. Jadi kalau minta upah juga dari jamu kagak ada apa? Dinding roboh dibetulin sama dia. Kamu kenapa nggak minta apa? Yang minta upah, kalau minta upah kasih tuh itu buat padang apa gitu. Nah, kata Nabi Khidir ada di rokok ini. Ini adalah awal perpisahan antara aku dan antara kamu. Karena salah satu daripada perjalanan Nabi Musa yang paling berat ini perjalanan ketika menuntut ilmu. Maka perjalanan paling berat di antara perjalanan hidup adalah menuntut ilmu. Bahkan dalam kitab Talim Nabi Musa pernah mengatakan tidak ada perjalanan yang paling berat bagi itu kecuali perjalanan bersama dengan Nabi Khidir kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah perjalanan yang paling luar biasa, paling berat, paling banyak risiko, harus banyak nahan kesabaran. Itu kalau menurut ilmu itu Nabi Musa aja ambil KO, nggak kuat ikut Nabi Khidir. Nah, itu adalah asa keinginan tuh Nabi Musa terhadap kaum itu sendiri. Ya. Kemudian apa? Biasa kalau Toma itu akhirnya pasti kecewa. Ada kecewaan. Nabi Musa berharap dihormati, disuguhin. Disuguhin harapannya itu, harapannya. Tapi gak ada yang mau nyuguhin. Nggak ada yang disuguhin. Bahkan ada itu juga apa? Udah disuguhin Nabi Khidir malah betulin tembok. Tembok kemudian apa? Ngapain lu betulin itu? Disuguhin juga kagak. Iya, jadi kagak, malah kalau kamu minta upah pasti dikasih apa ya? Terus buat makan, buat segala macam kan gitu. Toma ya. Kan Toma tuh ada keinginan yang ada pada orang Arab. Nah, akhirnya kata Nabi Khidir, hadza firaq, ini adalah awal permulaan perpisahan antara aku dan kamu. Gitu kan. Karena kagak boleh ngomong. Kalau terjadi apa-apa kamu jangan ngomong. Nggak boleh bertanya, itu yang paling susahnya bagi Nabi Musa mah. Ya, ada anak yatim ini, ada yang dibunuhan, ya. Dibilang jangan yang tanya, nanya lagi. Cerewet banget. perahu bocor ya. Perahu dibocorin.
Jangan banyak tanya. Kalau dibilang itu apa? Kalau terjadi apa-apa jangan nanya. Jangan nanya. Dia nggak masuk di akal ini. Itu siakap. Iya. Mati. Perahu di pojok deh. Jadi udah kagak dibagi lagi, udah dijamu lagi, ada itu Ada Facebook. level robot yang betulin lagi gitu. Ngapain lu? Apa? Ternyata banyak ilmu di situ. Udah nabi dia. Ya, iya, luar biasa. Makanya perjalanan untuk ilmu sama Nabi dia. Itu dikasih. Nggak masuk di akal. Oh, kalau benar-benar dibunuh, kalau perahu benar-benar itu Bolong. kan gitu. Jadi jangan yang banyak, jangan komentar. Nah, dikatakan di lama pola dari kamu dari salam wakau babaynya di rumah berbyut wakan ajain aja lagi jadi Musa bermaswaya wajah lagi juga maswaya. Jadi pada satu ketika setelah Nabi Musa mengatakan dulu tuh ada rasa sifat tomaknya Nabi Musa, ada keinginan akhirnya Berharap. dia berdiri di hadapan keduanya ini, di hadapan Nabi Musa ada hidangan makanan, hidangan. Kalau di samping depan Nabi Musa itu ada kijang yang masih sedangkan kedua-duanya lapar kan, itu ada hidangan kijang yang ada di hadapan Nabi Musa jadi masih mentah. Sedangkan yang ada di depan Nabi Allah ini udah matang. Lebih parah lagi kan? Makin Gitu. lama. Jadi Toma itu selalu berharap itu akan apa? Akan mendatangkan kecewaan. Sebenarnya apa? Udah kapan? Belum sama teman. Ada. Tahu. Karena biasa teman itu baik, bisik kopi sana nonton sana. Biasanya orang baik banget rokok-rokok sana biasa dibeliin. Tadi baru. Agak. Nyarap juga belum nih kan tadi soalnya nyarapnya. Nyarap yang terbaik. Jadi bodoh kosan baik lah. Biasa dia mah orangnya baik dia mah. Pas datang ke sana dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga tetangganya. Ada apa ya? Ini bayinya ada nggak ya? Udah pulang kampung kemarin. Nyarap belum, rokok kagak gablek, pulang jalan kaki, itu obasin gitu. Tidak ada harap, belum berharap. Ini Toma di sini bukan Toma selama dunia bukan ya? Sama dunia nih, Maksudnya belakang dunia itu. mengharap orang ini mah gitu. Ke orang bukan ke Allah. Jadi bukannya mengharap apa namanya hasil keduniaan bukan gitu maksudnya. Buat harta apa bukan ini bukan. Harta sama. Sama ya. Iya, seperti pulang di ongkosin, pindah ongkosin juga harta itu. Iya. Iya, Itu paling depan kalau itu terbiasa kebanyakan. iya. Ada yang duduk depan pintu, pengen dua ada di depan pintu duduknya. Pengen dapat dari dalam, pengen dapat dari luar. Ayo luar Mewah. Itu contoh mah. Kata yang dari dalam dia mah dapat tidak, dia mah dapat dari luar. Gitu. Kata yang dari luar dia mah dapat dari dalam. Itu. Itu. Dalam kagak, luar kagak pulang tanpa kosong. Sewa. Iya. Sewa. Jadi sifat-sifat ini jadi menghilangkan kemanusiaan jadi ya. Iya. Jadi sifat ini menjadi milik apalagi para ulama. Berharap pada manusia. Makanya ittabi'u man Ya, la yasaluhu ma la yasalu alaikum ajr. Kalau semalaman 3 panggilan disanggupin semua bagaimana? Kalau tujuannya ke sana sama. Makanya banyak kecewa. Banyak kecewa. Ada yang pulang bawa itu lah. Jadi bukan amplop. Yang cerita orang-orang itu pada. Jadi pulang pun bawanya. Jadi salah kasih amplop. Ternyata itu bekas ini tuh apa? MC. Kertas MC, kertas MC. Kata apa? Catatan dia. Itu. Ada yang gitu. Ada yang Itu gitu. karena berharap bukan sama Allah. Iya. Manusia. Berharap kalau itu Kebanyakan kecewa bener. udah kali nunjukin ceramah nyampe buku-buku lagi orang kaya nih. Gitu. Pasti gede nih. Ayo gue ada pulangnya bawa kertas gitu. Berharap, yang berharap maka ikhlas, lanjutin. Mana
Ada yang sampai itu, sampai apa? Sampai tukar amplop doa sama amplop selamat. Jadi cerita-cerita itu orang-orang pada itu. Selamat ya Kalau cerita di ini yang gitu. Iya di kalangan dah kiai-kiai pada ada itu. Anak-anak itu lucu ya Allah. Ini kan di dunia kan namanya kan? Di Iya. dunia gitu. Iya, pada bercanda dah. Cerita aib begitu. Nah, sebetulnya jangan cerita di mana. Masih ya pengalaman ada tuh ya. Kalau selama di sana pulang bahasanya buat doa, bukan untuk berceramah gitu. Kalau dia nggak mau menyusul ya. Ini berarti kan dia berharap wah makin gitu. Ada yang sampai kalau deket nggak? Ada yang di Banten. Ya selama di Banten itu pulang nggak bawa gitu. Ya berarti ini hukama ini udah meroh tuh, udah Namanya. rawang itu kan. Sampai ke sana. Rasulullah ya Rasulullah semuanya masalah. Sama manusia bukan berapa Allah gitu ya. Makanya kalau selalu berharap kepada manusia tinggal tunggu kecewaan. Kalau berharap pada Allah, insya Allah tidak akan timbul kekecewaan. Nama itu berharap kepada manusia yang ada apa yang ada pada ada yang pura-pura ketinggalan. Ketinggalan bolak balik baik ketinggalan apa? Tinggal HP. Padahal Padahal gue belum tahu ini. Makanya ini tomat. Karena kurang bagus ya. Yang boleh tomat cuma satu ilmu aja. Ilmu boleh tomat. Ilmu boleh. Itu yang satu saya. Ini tomat bigueri matmain. Tomat bahkan bukan pada tempat tomat. Kalau tomat terhadap ilmu disuruh. Kita berharap pengen dapat ilmu dari seseorang. Itu mah disuruh malah. Masih mencari. Iya, tomat berharap apa yang dimiliki oleh dapat ilmu dari orang ini gitu. itu mah malah diperbolehkan itu mah disuruh gitu malah bagus makanya toma bukan pada tempat toma kalau toma pada tempat toma diperbolehkan seperti kita menginginkan ilmu yang ada pada orang lain berharap bagus ini masya Allah ada yang nggak dapat sesuatu aja Aja mereka Kagak. malam apa ini malam apa udah nyatet ya karena banyak panggilan kan ini udah namatin Sanggupin semua. ini gue yang namatin sampai 4 tempat namatin 1 jam 7 ini jam 8 jam 9 ini setengah 10 kan Kami panggil semua. akhirnya udah cek jam 7 pagi ini udah mulai malam udah abis yang ngobrol ini bisa nggak usah masak mah bisa masak mah besok mah apa besok banyak panggilan ya panggilan pokoknya bikin terigu be entah kita goreng terigu jualan terigu nanti banyak berkat pisang bener cerita bini gitu pas pagi malam ngobrol bininya pas bangun udah kesiangan jam 7 luput, jam 8 luput jam 9 luput tinggal ada yang jam 8 ya jam 10 bangun juga jam setengah 10 lewat ya. Jam setengah 10 tuh bangunnya belum cuci muka, belum ngapain agak teman agak jauh juga kan pas sampai sono bubar orang udah ada yang bubar sebagian itu dia baru sampai mas ini gak apa-apa sini aja dah udah ketinggalan terus pak ya Allah iya akhirnya masuk juga tuh dalam masuk juga ke dalam itu udah tinggal ada yang sebagian udah pulang yang udah pada makan kan pada makan di sini nggak apa-apa di sini tungguin tadi lama banget kita yang ada bisa suruh dah itu gantiin gitu akhirnya duduk nih gitu langsung makan aja gitu ya pas enak-enak gitu ada ini yang kan kayak sop kan cuman uyuk baik bukan apa itu bukan sop itu mah bukan nggak limis-limis bukan tulang-tulang itu kan itu mah ini itu bukan itu mah bukan sop nggak apa-apa obat obat sakit hati lagi gue tau banyak sampai gak tau apa Ini ceritanya Ustaz udah begitu ya. Kalau pada ngumpul Iya ya begitu. makanya ada sifat toma itu rasa kecewa Iya iya. Jadi yang terima tomat tuh banyak kan kecewa apa biji.
lagi banyak job gitu ya. Banyak kan berarti banyak. Cuma nggak diomongin deh. Iya. Kalau di kalangan dia apa pasti diomongin, ada yang buat mampir dulu itu berapa nggak mampir ya. Gitu. Nah, ini nih. Tadi istri saya ngepel, pengen makan apa? Pengen makan martabak. Ini saya buka ini bukan ini ya Ren. Apa sanggup? Kertas ini nih mah kertas MC ini. Jadi saya ngebet tadi bete martabak. Kalau ada duitnya. Makanya itu kalau mau uang ya udah kalau kemana-mana ajar apa ya boleh bensin isiin belum gitu bahasa Lalu gitu ya. iya Jangan pakai kecewa maksudnya. Kalau Jadi- ngomong nggak dapet dia sendiri hasil dalam amplop aja. Nggak kalau ada duit kantong isiin kalau bawa motor bawa kendaraan bensin isiin jangan sampai itu selalu kagak banyak motor kagak ada itu didorong-dorong kan malu banget. Pakai gamis. Sama. Kayak dia menyebutnya bahasanya itu mah lindung kalau lagi maco yang lagi maco dapat lindung ambil dapat lindung ambil tingginya tinggi kan ya lindung mineralnya apa proteinnya tinggi ambil mari jangan berubah jadi lindung kalau berubah jadi lindung maka acak-acakan kawan nggak bakal selesai maco kenapa yang terlalu bang lindung Enggak kagak. Iya. kalau kita lagi maco nomor lindung apa jangan Ambil. apalagi duduk udah ambil itu mah bagian itu mah tapi jangan berubah jadi lindung garangan orang api saya acak yang kenal bang lindung Rakus ya apa aja. iya karena nanti akan berubah tuh bukan maco nyari lindungnya itu gitu maka akan acak-acakan gak bakal selesai tuh urusan maco gak bakal selesai kenapa yang dicari lo bang lindung mana gitu bahasanya gitu jadi sederhana tapi kalau dipikir iya juga ya kalau lagi maco dapat lindung ambil kalau di apa